Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara bincang-bincang ringan tentang Idul Adha. Baik, kali ini saya tidak sendiri. Saya hadir bersama rekan guru yang ada di SMP Islam Baitul Makmur. Di sini sebelah saya ada Bapak Nurul Aini Kholik selaku pengajar TAI. Mungkin nanti beliau akan menjelaskan tentang keutamaan Idul Adha, dan mohon anak-anak menyimak kita dengan baik apa saja yang nanti kita daftarkan di materi hari ini. Nah, baik, saya perkenalkan dulu pada sebelah saya Bapak Kholik. Selamat siang. Selamat siang Pak Nasrul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Suasana hari mungkin ada yang masih puasa sebelum besok di 10 Dzulhijjah. Baik, tentu kami ada beberapa catatan tentang kebaikan di hari Idul Kurban, dan juga bagaimana kisah ataupun riwayat bagaimana Idul Kurban itu harus ada dan disyariatkan oleh agama Islam kita. Seperti itu Pak Rizal. Ini langsung cerita. Ya, baik. Langsung dilanjutkan. Baik. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kebaikan dari setiap helai bulu hewan kurban ini, alhamdulillah kami punya beberapa catatan. Dari Zaid bin Arqam berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kurban itu?" Rasulullah menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian, yakni Nabi Ibrahim." Mereka menjawab, "Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu?" Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai rambut adalah satu kebaikan." Mereka menjawab, "Kalau bulu-bulunya?" Rasulullah menjawab, "Setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan." Jadi bulu-bulunya itu dianggap sebagaimana yang disampaikan Rasulullah adalah satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, selanjutnya itu untuk keutamaan yang satu. Pertama, kebaikan dari setiap helai hewan yang kita korbankan itu berarti dihitung sebagai pahala. Betul. Namun ini perlu kita jelaskan juga. Itu satu helai. Lah, berapa ribu helai rambut yang ada pada hewan yang kita korbankan? Tentu kita tidak bisa mampu menghitungnya begitu. Ya. Mungkin ini penjelasan yang sangat berguna sekali. Mungkin anak-anak bisa nanti juga mengikuti acara ini, karena dari setiap helai itu dihitung sebagai ibadah. Bayangkan sekali kalau kita berkorban satu kambing saja, mungkin di satu kambing itu bulunya sangat banyak. Nah, itu keutamaan sebagai istilahnya adalah kita keutamaan berkorban menyembelih satu ekor sudah banyak pahala yang kita dapatkan. Mungkin itu keutamaan yang pertama. Untuk selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, berkorban ini adalah ciri keislaman seseorang. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang atau longgar, bahasa kalian mungkin longgar, lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Maaf, ini bahasa hadis adalah bahasa konotasi, bahasa kinayah, sehingga Rasulullah menyampaikan lapang. Lapang di sini adalah sebuah kelonggaran atau mampu untuk berkorban. Maka jika tidak berkorban, maka oleh Rasulullah digambarkan, udahlah kamu gak usah mendekati tempat sholat id kami. Jadi tidak menjadi golongan dari yang diajarkan oleh Rasulullah jika orang ini mampu, begitu Pak Ustaz. Oh iya.
Terima kasih. Penjelasan yang kedua, inti dari penjelasan Bapak Khalid adalah jika kita mampu maka berkorbanlah. Dan jika tidak mampu, insya Allah nanti diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tahun depan. Nah, mungkin tapi jika seperti ini, jika mampu tapi tidak berkorban, maka sesuai dengan hadis yang dijelaskan oleh Bapak Khalid, yaitu maka jangan dekati tempat ibadah kami. Yang maksudnya adalah ketika kita mampu terus tidak berkorban, nah itu mungkin maksud dari penjelasan keutamaan Idul Adha yang kedua. Mungkin yang selanjutnya, monggo silakan dijelaskan. Selanjutnya yang ketiga, tentu ibadah kurban adalah ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dari Aisyah, di sini saya bacakan ya. An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma 'amila ibnu Adam yawm an-nahri 'amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yawm al-qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsan. Nah, dari Aisyah, Rasulullah bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari pengucuran darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban. Nah, itu dibilang oleh Allah, maksudnya sampai kepada Allah, akan dianggap oleh Allah sebagai kurban. Dimanapun hewan itu disembelih, sebelum darahnya sampai ke tanah, jadi sebelum darah ini mengucur ke tanah, itu sudah dianggap oleh Allah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Ini memotivasi kami, memotivasi kita untuk berkorban. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis hasan gharib. Terima kasih. Itu yang ketiga, Pak Nisbah. Oh iya, berarti intinya adalah ketika kita menyembelih sesuatu, mungkin bisa kita anggap sebagai ikhlaskan. Ketika kita mengamalkan atau menyembelih itu ikhlaskan. Mungkin secara simbolik seperti itu. Mungkin secara terjemahan yang lain, mungkin ketika kita mengorbankan sesuatu atau kita memberikan sesuatu itu harus secara ikhlas. Mungkin itu pesan yang dalam lingkup luas. Mungkin dari pesan keutamaan itu hal yang ketiga. Baik, silakan Bapak Khalid yang keempat. Yang keempat adalah berkorban membawa misi kepedulian pada sesama, menggembirakan kaum duafa. Artinya ini adalah peduli kepada kaum yang lemah, ya, seperti itu. Jadi berkorban nggak mungkin harus untuk panitia sendiri, hanya panitia saja, tidak. Tapi untuk masyarakat sekitar. Hari raya kurban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Maka haram untuk berpuasa di hari kurban, kan begitu. Hanya itu yang nomor 4 mungkin Pak Nasrul. Haram untuk berpuasa ketika berkorban. Berkorban, itu, istilahnya namanya apa, Pak? Nahar, tasyrik, dikatakan tasyrik. Ya, berarti ada info tambahan, ketika Idul Adha itu tidak diperbolehkan atau haram hukumnya untuk berpuasa. Maka jangan sekali-kali kalian atau kita sendiri yang di sini juga tidak puasa karena pada hari itu hari tasyrik, Pak Langgi. Ya. Terus kemudian tadi hari raya kurban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah. Ya, jadi kita manfaatkan ketika hari raya Idul Kurban, kita manfaatkan untuk zikir, berkorban, dan juga berbagi kepada sesama. Tadi kaum duafa tadi. Nah, ketika menyembelih itu dagingnya kita bagi di masyarakat sekitar yang berada di wilayah Baitul Makmur, dan nanti sebagai info tambahan juga nanti kita sekolah mengadakan kupon. Jadi ketika nanti mengambil daging nanti kita adakan kupon. Jadi semua berhak menerima dan manfaatnya juga untuk kita bersama di lingkungan Yayasan Baitul Makmur. Baik. Karena juga masalahnya kita tidak istilahnya distancing masa-masa pandemi ini, sehingga tekniknya berbeda dengan
tahun-tahun sebelumnya begitu. Karena distancing ini Bapak sebagai keuntungan, jadi kita kegiatan tidak melibatkan siswa, namun tetap panitia dari Yayasan Baitul Makmur tentu dengan protokol kesehatan yang sudah ada petugasnya sendiri-sendiri nanti. Dan ketika nanti misalnya ada tamu datang ke sini atau wali murid perwakilan dari paguyuban, itu nanti kita cek kesehatan menurut termogan, kemudian masuk cuci tangan dan lain-lain. Mungkin itu saja info tambahannya. Sebagai tambahan lagi, kalau Idul Kurban di sini di masa distancing ini, insya Allah nanti kita laksanakan dengan total jumlah sapi 1, kemudian insya Allah kalau tidak ada tambahan berarti total kambingnya ada 4. Ada 4 ya Ustaz ya. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa terlaksana nantinya dengan baik. Baik. Berikutnya yang kelima, anak-anak, berkurban adalah ibadah yang paling utama. Di dalam surat Al-Kautsar ya, ayat 2, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Lah, Ibnu Taimiyah radhiyallahu an sebagaimana dalam Majmu' Fatawa kitabnya ketika menafsirkan ayat kedua surat Al-Kautsar tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengumpulkan 2 ibadah yang agung, yaitu sholat dan menyembelih kurban yang menunjukkan sikap taqarrub, tawadhu, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, janji perintah serta keutamaannya. Nah, ini diperkuat dalam surat Al-An'am, katakanlah sesungguhnya sholatku, sembelihanku atau dalam tanda kutip kurban, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Ini di ayat 62 surat Al-An'am. Beliau juga menegaskan, Ibnu Taimiyah tadi, ibadah harta benda yang paling mulia adalah menyembelih kurban, sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah sholat. Nah, ini perlu kita kaji Bapak Nasrul. Kenapa paling mulia adalah kurban? Karena kurban itu baik dagingnya, baik cara pengolahannya, ini melibatkan banyak orang, sehingga sangat utama sekali bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah yang mulia. Kalau ibadah sholat kan ibadah badan kita sendiri, teruntuk kita sendiri, sehingga ini adalah benar-benar ibadah yang agung. Sholatku, ibadahku, bahkan kurbanku itu hanyalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling berhubungan antara tadi mengikhlaskan, berarti niatnya hanya untuk kepada Allah. Jadi juga dijelaskan oleh Bapak Kholik, maka dirikanlah sholat dan kamu kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Itu mungkin bunyinya fasolli li rabbika wanhar. Itu artinya adalah maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah kepada Tuhan. Bisa lanjut? Apa? Lanjut. Untuk berikutnya yang keenam, nah, ibadah kurban ini sebagai syiar agama Islam. Jadi gema Islam itu sampai di mana, syiar Islam itu sampai di mana, ini tidak luput dari keterkaitan antara kurban ini, ya. Dan bagi tiap-tiap umat, nah ini maaf, ini tercantum dalam surat Al-Hajj ayat 34, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama-nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi dengan disembelihnya kurban ini selalu disebut, diagung-agungkan asma Allah sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34. Begitulah Pak Nasrul. Berarti intinya adalah ketika kita berkorban, pada waktu itu kita perbanyak mengagungkan nama-nama Allah melalui zikir dan lain-lain sebagainya. Betul. Mungkin selanjutnya yang terakhir ini Pak Nasrul yang ke-7. Alhamdulillah ada 7 yang disampaikan. Mengenang ujian kecintaan
dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Ini sering kali anak-anak dengar, baik ketika di pesantren atau di rumah, di TPG kalian, atau bahkan kalian ketika itu waktu masih SD. Ya, ini mengenang jasa atau cerita daripada Nabi Ibrahim. Nah, perlu saya sampaikan sedikit, tatkala anak itu sampai pada umur atau sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, maksudnya yang dimaksud di sini adalah Nabi Ismail. Cukup umur ini Nabi Ismail. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ini bijaknya Nabi Ibrahim. Jelas-jelas ini dari Allah, tapi anak diajak musyawarah, Pak Nasir. Lah, ia menjawab, yang dimaksud ia ini adalah Nabi Ismail yang masih kecil itu. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati, atau engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas di pelipisnya, ya pelipis itu ini anak-anak pelipis. Nyatakanlah kesabaran sehingga pelipis ini dipegang oleh Nabi Ibrahim yang mau disembelih, dipegang oleh Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail, ya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Ini terdapat dalam Quran As-Saffat ayat 102 sampai 107. Lah, hikmah yang bisa diambil ini enggak mentang-mentang ini dari Allah, ya. Nabi Ibrahim ini seenaknya saja menyembelih putranya, tidak. Tapi satu hikmah yang bisa diambil, masih mengajak musyawarah dengan Nabi Ibrahim, sebagaimana Rasulullah mengajarkan wasyawirhum billati ya ahsan, ya, bermusyawarahlah kamu karena dalam setiap urusan apapun kita harus bermusyawarah. Ini ajaran Rasulullah yang pertama. Yang kedua, yakni kalaupun ini anak yang tidak soleh, ya, anak yang tidak patuh, bapak aja yang lebih tua dibunuh, maksudnya disembelih, ya. Jangan saya yang masih muda, tapi karena anak yang soleh, nggak apa-apa, karena ini perintah Allah. Wahai abahku, wahai ayahku, insya Allah kita menjadi orang-orang yang sabar. Begitulah cerita singkat. Ini satu, musyawarah. Kedua, karena ini adalah anak yang soleh, sehingga ini adalah bernilai ibadah yang sampai hari ini masih disyariatkan di ajaran agama Islam dengan suasana Idul Kurban. Ini kisah rentetan kisah, keterkaitan kisah Nabi Ibrahim dengan Idul Kurban. Begitu Ustaz Asrul. Baik, terima kasih Bapak Khalid atas penjelasannya. Jadi intinya adalah Idul Kurban ini terkait dengan peristiwa Nabi Ibrahim ketika disuruh oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya sendiri yang bernama Ismail. Allah SWT mengetes atau istilahnya memberi ujian kepada Nabi Ibrahim yang telah menantikan anak sudah lama, begitu lahir, kemudian disuruh menyembelih. Ketika pada saat posisi seperti itu, kita sebagai orang awam maupun jenengan juga, ketika disuruh menyembelih, hati tidak tega. Tapi inilah adalah ujian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah orang yang sabar karena ketaatannya beliau. Mungkin karena ini adalah perintah dari Allah, mau tidak mau harus dilaksanakan. Akhirnya tidak jadi sembelih dan diganti dengan daging pada waktu itu. Nah, ini mungkin hikmah atau peristiwa dari Idul Kurban secara umum. Nanti kalian bisa pelajari sendiri di internet banyak, di buku-buku juga banyak, kemudian di LKS dimanapun juga banyak referensinya. Anakku semuanya, terima kasih Bapak Khalid atas penjelasannya. Mungkin masih banyak kekurangan, apa yang kami sampaikan masih banyak kekurangan Pak Nasir. Terima kasih mungkin atas waktunya Bapak Khalid. Saya ulangi lagi, ini adalah channel SMP Islam Baitul Makmur. Mungkin kalian bisa menyaksikan konten-konten selanjutnya.
tidak hanya berkaitan dengan itulah saja, nanti mungkin ada pelajaran yang lain atau Iya. penjelasan dari guru-guru yang lain kita akan juga tampilkan di sini Pak Walid. Terima Siap. kasih Siap, terima kasih juga Pak Nasrul. menjalankan ibadah sholat Idul Adha, semoga sehat selalu Ya. keluarga di rumah. Terima kasih. Saya akhiri, saya sebagai pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.